Selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita pada harinya Tuhan. Kita mau satukan hati pikiran kita. Segala puji syukur kami akan kepadamu Bapa dalam surga. Terima kasih buat kesempatan yang baru pada hari ini. Pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami masuk ke dalam altar-Mu, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Allah yang kudus. Di waktu yang singkat ini biarlah kami sungguh-sungguh memakai waktu yang singkat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Siap memuji, menyembah Engkau Allah yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
akan sempurnakan segala sesuatu. Dan kami belajar untuk memahami, kami belajar untuk menangkap dari semua peristiwa, dari semua pengalaman dalam hidup ini, sehingga kami tangkap sebuah pelajaran yang baru. Amin, amin. Kami hidupi itu, kami alami itu. Amin, amin. Di sana kami jumpai jawaban demi jawaban dalam hidup ini. Segala peristiwa yang kami alami secara jujur untuk mendewasakan kami. Pemahaman dan pengenalan akan Engkau semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami. Walaupun kami secara jasmani tidak bisa bersatu, tapi kami percaya secara roh kami bersatu di dalam Tuhan untuk alami perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun setiap pribadi lepas pribadi, umat-umatmu, domba-dombamu yang akan menyaksikan tayangan kami di pagi hari yang berbahagia ini, kiranya Engkau yang akan memberkati mereka Bapa, mengunjungi mereka, melawat mereka, nyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Kami belajar firman Allah, berkati firman-Mu. Apa yang menjadi pelajaran dari firman Allah, apa yang menjadi penyingkapan dari firman-Mu, itu yang akan kami hidupi dalam kehidupan ini, yang membedakan kami dengan orang-orang yang ada di dunia. Tak kalah hidup kami menghidupi firman Allah, dan hidup kami membawa sebuah kehidupan sehingga banyak orang dihidupkan lewat kami Bapa. Terima kasih. Puji-pujilah nama-Mu, kami dengar firman Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, domba-dombanya Tuhan, saya mau katakan kalau kita hadir hari ini, ada bersama-sama hari ini lewat tayangan, lewat media yang sudah kita saksikan, saya tahu Allah bisa bekerja di sana. Itu tergantung sikap kita, tergantung dari nilai pemahaman kita terhadap kondisi ini, dan menyingkapi nilai itu agar kita hidupi nilai itu. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita pakai waktu yang sedikit ini untuk belajar firman Allah. Tetap Tuhan ingatkan saya, coba saya akan ambil pembacaan Alkitab dari kitab Yehezkiel 47. Kitab Yehezkiel 47 dikasih judul di sana, sungai yang keluar dari bait suci. Ayat yang pertama saya baca. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalam sampai ke pergelangan kaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita artikan ini secara rohani dalam hidup ini. Apa
maksud apa implementasi dari Yehezkiel 47? Nilai rohani apa yang coba kita renung dari firman Allah ini? Yang pertama ada bait suci di sana. Yang kedua, bait suci itu mengarah ke timur. Dan yang ketiga, ada air bagaikan sungai mengalir arahnya ke timur. Saya mau katakan begini, 70 sampai 80% tubuh manusia itu terdiri dari cair. Maksudnya nilai tubuh kita ini lebih besar nilai air di sana. Itu sebabnya manusia itu butuh air. Anda bisa bayangkan, kalau tidak ada air, berarti ada kematian di sana. Paulus coba menerjemahkan pemahaman tentang bait suci atau bait Allah. Paulus coba katakan, tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah baitnya Allah? Nah, kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Allah berdiam dalam tubuh kita, dan saya pastikan nilai kehidupan yang sesungguhnya ada dalam tubuh kita. Itu sebabnya saudara dan saya terlalu bangga mempunyai Allah yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Hargai tubuhmu. Alkitab catat, kita ini adalah biji mata Allah. Kita ini adalah permata-permatanya Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kita ini adalah ciptaan yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling dari segala-galanya. Sampai kita diartikan sebagai bait Allah, di mana Allah ada dalam diri. Saudara dan saya sebagai jemaat Allah, jaga dirimu baik-baik. Kalau saudara memiliki barang-barang yang berharga, katakanlah itu emas, katakanlah itu berlian, katakanlah itu barang-barang yang mahal. Tentu Anda akan simpan, tentu Anda akan tempatkan di tempat yang aman, di tempat yang baik. Itulah pembuktian kita sebagai barang yang mahal itu. Saudara dan saya adalah barang yang paling mulia. Dan sampai digambarkan kita adalah bait Allah. Nah, kita kembali ke kitab Yehezkiel yang ke-47. Bait Allah arahnya ke timur. Dari pintu mengalir ada air. Alkitab katakan membuah bagaikan sungai. Lantas Yehezkiel disuruh Tuhan ukur, karena air itu sudah
mengalir bagaikan sungai. Ukur untuk 1000 hasta. Saudara tahu berapa kali ukuran yang coba Yehezkiel ukur itu? Ukuran yang pertama ketika diukur 1000 hasta ada di pergelangan kaki. Ukuran yang kedua 1000 hasta kemudian ada di lutut. Ukuran yang ketiga diukur 1000 hasta lagi ada sampai di pinggang. Diukur lagi sampai 1000 hasta lagi. Alkitab catat tidak terarungi lagi. Karena sudah bagaikan sungai. Air itu sudah menjadi sungai. Dan sungai itu akan bermuara, Alkitab catat, di laut asin. Setiap sungai yang keluar dari ambang pintu bait suci, yang tidak terukur lagi, yang begitu sudah dalam, Alkitab catat ketika ada di laut asin, laut itu menjadi tawar. Gambaran kekristenan sesungguhnya, kitalah yang akan menjadi berkat. Kitalah yang menjadi ukuran. Karena dunia ini gambaran laut, saudara. Sebabnya kalau kita ada di dunia, kalau kita masih orang dunia, seperti orang dunia, ini jauh dari harapan yang Tuhan harapkan. Saya coba kasih sebuah ilustrasi yang sederhana yang coba kita ingat dalam hidup ini. Kenapa ikan kalau diambil dari laut rasanya tidak asin? Padahal laut itu asin. Justru nanti ikan setelah diambil dari laut yang asin, setelah dia ada di darat baru diasin. Karena memang dia ditaruh garam. Ini sebuah gambaran bagi kita orang Kristen sebenarnya. Kita ada di dalam dunia ini sebagai baitnya Allah. Sebenarnya kalau saudara jujur, sungguh-sungguh dan serius kepada Tuhan, Anda gak sama dengan dunia ini. Kenapa? Tuhan gak suka sama dengan dunia ini. Coba dalam kitab Yakobus yang keempat dikatakan di sana. Yakobus yang keempat ayat yang keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Jadi orang-orang yang tidak setia itu adalah orang-orang dunia. Kata setia itu bahagian dari sebutan iman. Di Ibrani yang ke-11 kata iman, bahasa aslinya disebut pistis. Dari kata pistis ada kata setia di sana. Ada kata taat di sana. Ada kata percaya di sana.
Jadi kalau kita tidak setia, berarti kita tidak orang beriman kepada Tuhan. Padahal kita mengatakan kita orang Kristen. Kita orang Kristen, tapi kita terkontaminasi dengan dunia ini. Dunia ini kan asin. Kita jadi ikut asin. Orang berbohong, kita ikut bohong. Orang melanggar aturan, kita ikut melanggar aturan. Orang suka menfitnah, kita juga ikut menfitnah. Itu ciri-ciri orang dunia. Kalau kita orang yang setia, orang yang beriman, walaupun dunia, kita nggak seperti begitu. Nah, Yakobus bilang, kamu adalah orang-orang yang tidak setia. Dimanapun saudara berada, baik di tempat tidur, mungkin di kursi, mungkin ada di perjalanan, atau dimanapun, tetap engkau hidup dalam kehidupan Tuhan. Yang walaupun ini dunia ini lagi tidak benar, kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, perhatikan di sana. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuhnya Allah. Dengar baik. Saya sudah katakan, hidup kita ini adalah baik Allah. Tentunya ciri sebagai hidup kita adalah baik Allah, ada sebuah aliran air yang menghidupkan. Itu sebabnya kita selalu hidup, semangatnya hidup, gairahnya hidup, ibadahnya hidup, perjalanannya hidup, ekonominya hidup, rumah tangganya hidup, bergairah. Ini dunia ini hari-hari ini lagi ingin mematikan banyak rohani orang-orang percaya. Tapi ingat baik-baik, itu dunia. Kita tidak ikut dengan cara dunia itu. Ikutlah dengan firman. Sadari tubuh kita di bait Allah, di mana Allah ada. Jadi kemana air itu mengalir? Air yang ada di laut asin, air itu menjadi tawar. Kenapa ada kehidupan? Ini pelajaran yang coba saya tangkap, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau kita betul sadar dan memahami betul dalam hidup kita, bagi kita sebagai orang percaya, tidak ada kata untuk tidak diberkati oleh Tuhan sebenarnya. Karena banyak cara Allah untuk membela dan menolong orang-orang percaya itu. Kemana air itu mengalir? Yang berikutnya dikatakan, kemana air itu mengalir akan membawa air kehidupan. Yesus berkata kepada seorang perempuan di Yohanes yang keempat. Yohanes yang keempat, ayat yang keempat saya baca begini. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air.
Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus coba kasih sebuah pemahaman kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini, dia akan selalu haus. Itu gambaran dunia. Kita mengejar dunia tidak akan pernah ada habis-habisnya. Saudara cari uang tidak akan pernah habis-habisnya. Makanya ada pepatah bilang begini, minum air laut, semakin diminum itu semakin haus. Itu dunia, tuntutannya begitu. Dunia ini nggak ada yang bisa memuaskan. Dunia ini tidak bisa memberikan kesegaran. Hanya Tuhanlah yang memberikan kesegaran yang sempurna dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Yesus berkata, ayatnya yang ke-14, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepada dia tidak akan haus. Jadi ada produk sorga, produk roh yang memberikan kesegaran yang sempurna, kekuatan yang sempurna, kelegaan yang sempurna. Kalau kita bisa nangkap nilai ini, Anda tidak akan pernah kecewa dalam Tuhan. Tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena ada air kehidupan. Yesus bilang, akulah air kehidupan itu. Firman yang menjelma jadi manusia. Akulah firman menjelma jadi manusia. Itu Yesus. Yohanes 15, kalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku, Alkitab bilang, minta apa saja, kita akan diberikan. Pelajaran yang berikutnya dikatakan, kita harus minum air yang diberikan oleh Tuhan itu. Di sisi lain, saya boleh artikan, kita harus renungkan firman ini siang malam. Baca firman ini siang malam. Hidupi firman Tuhan siang malam. Hidupmu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 itu sudah catat demikian. Apa
apa saja yang diperbuat selalu berhasil. Karena ada sumber air kehidupan itu. Jaga itu. Jaga bait tubuh, bait suci ini. Ada air kehidupan di sini. Itu poin yang berikutnya dikatakan. Poin yang berikutnya coba kita renung. Air yang mengalir dari ambang pintu bait Allah, bagaikan sungai yang begitu besar, dia mengalir ke laut yang asing. Nilai yang berikutnya dikatakan, di pinggiran sungai itu, coba kita kembali Yehezkiel. Di pinggiran sungai itu, ayatnya yang ke-8, ia berkata kepadaku, sungai itu ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam dan air menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Haleluya. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana air itu sampai air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi, mulai dari En-Gedi sampai En-Englai. Daerah itu menjadi perjemuran pukat, dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Dahsyat. Ini janji Tuhan. Saya percaya Tuhan yang janji, Tuhan pasti genapi. Saudara dan saya, dimanapun saudara ada dan apapun kondisimu, pastikan hidupmu sadari kita di dalam bait Allah. Dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan, penjaminan Allah 100% kita dijamin. Itu sebabnya gak perlu takut, gak perlu bimbang. Kalau engkau mulai khawatir, engkau mulai bimbang, engkau mulai ragu, berarti nilai rohanimu sudah mulai berkurang. Itu sebabnya tingkatkan kembali, cari Tuhan, utamakan Tuhan. Ini musim memang agar kita bisa berbuah. Kalau kau ingin memberi, memberilah dari segi kekuranganmu. Itulah yang Tuhan cari. Ini saatnya bagi gereja, ini saatnya bagi kita bergerak. Terus paksakan hidup kita, paksakan rohani kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan berputus asa. Renungin firman itu. Nah, pelajaran yang berikutnya kita pelajari di pinggir sungai itu. Perhatikan, di pinggir sungai yang mengalir, yang bagaikan sungai itu, tumbuh, Alkitab bilang, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Maka saya bilang, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan,
Haleluya. Berkatnya tidak pernah habis-habis. Berkatnya tidak pernah habis-habis. Berkat sukacita, berkat semangat, berkat gairah. Selalu. Itu firman Allah. Sudah perhatikan, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon itu mendapat air. Karena hidupnya, akarnya merambat ke air. Akar iman rohani, akar keyakinan kita, akar kesungguh-sungguhan kita merambat dan berharap sepenuhnya kepada Dia sumber segala berkat. Kita gantungkan harapan kita. Aku percaya itu sebenarnya bangun terus hidupmu. Bangun di dalam Tuhan. Alkitab berikut dikatakan, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara tahu apa rahasia biar sakit sembuh? Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat. Tapi bagaimana engkau bisa bergembira? Ini bergembira di dalam Tuhan, ya. Hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kita bisa bergembira? Pastikan posisi hatimu, posisi hidupmu, posisi seluruh keberadaanmu itu ada di dalam Tuhan. Pastikan hatimu tidak cemar. Pastikan hatimu tidak berbelat-belit. Pastikan hatimu hati yang serius, hati yang sungguh-sungguh, hati yang bersih. Kalau hatinya nggak bersih, nggak bisa ada sukacita di situ. Nggak bisa dibohongin, saudara. Kalau saudara suka bohong, nggak bisa bersukacita. Saudara ada pelanggaran dalam firman, nggak bisa bersukacita. Saudara menyimpan sesuatu yang nggak beres di hatimu, engkau tidak bisa bersukacita. Kalau engkau tidak bisa bersukacita, berarti engkau tidak pernah sembuh, engkau sakit. Hanya hati yang bersih, hati yang terkondisi dengan baik, orang itu bisa bersukacita. Dengan kata lain, tidak ada pelanggaran di sana. Kalau engkau masih menyimpan dosa, menyimpan kesalahan, menyimpan kebohongan, engkau tidak bisa bersukacita. Itu sebabnya engkau sakit. Hati yang gembira adalah obat. Hanya karena firman Allah kita gembira. Bersukacitalah senantiasa. Jadi buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bagaimana kita bisa menjadi obat bagi orang sementara kamu masih sakit? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang sementara ekonomimu sakit? Pastikan engkau sehat. Sehatlah semuanya. Sehat ekonomimu, sehat tubuh jasmanimu, sehat pola pikirmu, sehat omonganmu, sehat tindakanmu, sehat praktikmu. Barulah engkau bisa menjadi obat. Kalau tidak, engkaulah faktor menjadi sakit bagi banyak orang karena engkau membawa virus. Kalau begitu, perlu kita disehatkan sama Tuhan. Hanya minta ampun saja sama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, yang kurang berkenan, yang kurang layak, banyak kali yang sering kita tidak sadari dalam hidup ini. Banyak kali konsep pikir kita, cara kita berpikir selalu bertentangan dengan yang Tuhan mau. Itu gak bisa mengalami berkat Allah. Saya dapat sebuah pemahaman baru begini, saudara. Kenapa kalau orang
ingin bertemu dengan orang dan ingin nyambung bahasanya, dia harus memastikan orang itu satu aliran, satu pemahaman. Baru dia suka bergaul dengan dia. Kalau dia suka bertentangan dengan dia, bagaimana orang bisa bergaul dengan dia? Sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit tidak akur, sedikit-sedikit selalu hal-hal yang gak bagus. Bagaimana kita bisa bergaul dengan orang? Tapi kalau orang itu pas ceritanya masuk, bahasanya nyambung, enak cerita, panjang ceritanya, bergaulnya enak, kemana-mana pun selalu enak, itu pasti orang cari. Bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan cari yang sesuai dengan dia mau. Kalau saudara tidak bisa diketemukan apa yang Tuhan mau, ingat, Tuhan pernah berkata di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Saya sudah khotbahkan ini. Pastikan hidup kita bisa diketemukan Tuhan, seorang yang berkenan. Baru kita suka bergaul dengan Allah. Kalau kita suka bergaul dengan Allah, aku percaya buahnya kita akan selalu menjadi berkat. Dan kita akan menjadi obat bagi banyak orang. Sehingga Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian, ya. Tuhan tolong kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini tetap terus jaga kesehatan, stay at home, ya, tetap terus turuti, taati apa yang pemerintah. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan sama Tuhan cepat berlalu dan kembali lagi kita beraktivitas sebagaimana biasanya dan membangun. Kalaupun Tuhan izinkan, kalau tidak tetap semangat terus dalam Tuhan, ya, tetap bergairah biar nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Haleluya. Kita berdoa, Bapa, setiap rekan-rekanku dan sahabat-sahabatku yang boleh menyaksikan dari tayangan ini dimanapun ada mereka, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, apapun pergumulan mereka, doa hambamu Bapa, Engkau yang menolong mereka, berkati mereka. Kami sudah belajar firman Allah. Kami adalah sumber kehidupan karena ada Kristus dalam hidup kami. Kami menjaga kehidupan itu. Kami akan mengaplikasikan buah dan hidup kami jadi obat. Sehingga banyak orang yang sembuh lewat hidup kami. Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayanan ini, berkati tayangan ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Banyak pergumulan hal yang harus kami sampaikan, tapi tangan Allah yang dahsyat akan menolong kami. Inilah doa kami. Terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.